sekretarisnya SKCM itu tampak bisik-bisik gitu loh. Terus akhirnya setelah rapat saya dibilangi untuk bergabung di tim difabel yang memang saat itu kalau boleh ikut tapi palingan matikan loh, itu disambi apa gitu. Percuma gitu loh maksudnya kan. Absennya doang ada gitu. Saya sangat takjub ketika itu berkunjung ke rumahnya, itu dia pengoleksi patung Bunda Maria. Di situ patung Bunda Maria mungkin kalau 50 lebih. Halo, bertemu lagi bersama kami dalam Bincang Hati. Hari ini kami akan berbincang-bincang dengan seorang yang luar biasa dalam pelayanan bersama teman-teman kita difabel. Namun, perkenalkan dulu, nama saya Efisien Dahi. Sehari-hari saya melayani teman-teman difabel mulai dari umur yang paling kecil sampai umur dewasa. Nah, kali ini tamu kita yang kami undang adalah seorang koordinator dari tempat yang jauh. Nah, saya perkenalkan teman kita, koordinator ini bernama Andre. Namun mungkin Kak Andre bisa memperkenalkan diri, nama dan sehari-hari ngapain. Oke, terima kasih Kak Ebis. Perkenalkan, saya Andreas Gunadi, saya koordinator pastoral difabel dari dari Paroki Cornelius Madiun. Ya, saya ditunjuk untuk melayani di pastoral difabel Cornelius Madiun ini sekitar 1,5 tahun yang lalu kira-kira. 1,5 tahun ya? Kira-kira itulah. Oke. Nah, selain di Paroki Cornelius, Kak Andre juga pernah ke paroki mana saja? Pernah mengunjungi? Oh, maksudnya kegiatan pastoral difabel ini. Kalau pastoral difabel kita masih kegiatannya masih di Madiun aja, di Madiun. Dan dia masih belum keluar dari kota Madiun, kegiatannya belum keluar. Oke. Luar biasa ya. Jadi kita pingin tahu nih Kak Andre, bagaimana dulu Kak Andre akhirnya menjadi koordinator difabel di Vikepan Madiun. Apakah itu Kak Andre dengan sendirinya mendaftarkan diri atau dipaksa ya? Atau ada sesuatu, ada panggilan dari hati Kak Andre untuk... Jadi waktu itu kan saya kan bergabung di tim di Cornelius yang mengurusi kematian, namanya SKCM, Solidaritas Kematian Cornelius Madiun. Waktu itu ada rapat pertanggungjawaban. Jadi kita tim SKCM itu rapat bersama Romo Paroki, waktu itu Romo Leo Giovanni. Nah, setelah rapat itu Romo Leo Giovanni bersama sekretarisnya SKCM itu tampak bisik-bisik gitu loh. Terus akhirnya setelah rapat saya dibilangi untuk bergabung di tim difabel yang memang saat itu belum ada seperti itu. Belum ada koordinatornya. Memang belum terbentuk seksi. Itu belum ada, formasi difabel belum ada. Terus ya saya ditunjuk untuk itu. Terus SK-nya ya kira-kira 1,5 tahun lalu anggotanya saya dan Suster Fanti, ya pengelola panti asuhan bakti luhur di Madiun seperti itu. Jadi awalnya itu dengar, diajak ya berarti ya? Ya, lebih tepatnya mungkin penunjukan langsung. Nah, apa yang Kak Andre rasakan atau pikirkan ketika ditunjuk itu? Ya, gimana ya? Kalau ditunjuk ya kita bukan gimana, karena mungkin ada semangat pelayanan. Ya itulah Pak. Inilah aku, utuslah aku ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, saya jalani seperti itulah ya. Tapi mungkin saya juga merasa belum maksimal, ya tetap minta bantuan dan arahan dari teman-teman seperti itu. Tapi sebelumnya apakah Kak Andre ada pengalaman atau pernah membaca atau pernah bertemu dengan teman-teman difabel ini? Kalau pengalaman pelayanan di situ waktu itu belum ada seperti itu. Belum ada. Padahal di Madiun kan
teman-teman difabel banyak kan? Begini, kalau berhubungan dengan teman-teman di panti asuhan sudah ya lumayan sering karena saya membantu di organisasi itu namanya Perkasih. Perkasih itu kita membantu panti asuhan Bakti Luhur itu. Perkasih itu persaudaraan kasih, kita membantu mungkin suplai apa ya? Lebih ke material ya? Ke materi, ya ke ya dengan suster-suster dan anak-anak lumayan sering bertemu seperti itu. Oke. Nah, setelah ditunjuk itu, apakah Kak Andre hanya sendirian? Ya, terus kami juga pingin tahu nih, bagaimana Kak Andre memulainya? Jadi kita waktu itu ditunjuk, lalu saya dan Suster Fanti, nah seperti itu kan. Fanti. Karena saya belum ada gambaran waktu itu ya, terus saya konsultasi dengan Suster Fanti, lalu Suster Fanti itu bersama tim suster di Bakti Luhur, ya sering, ya kita bareng lah, maksudnya kalau Suster Fanti nggak bisa, terus suster lain yang backup saya yang menggantikan Suster Fanti itu lah, terus di mereka ya sedikit juga ngasih arahan, nanti kita begini. Lalu yang dari koordinator Pastoral Difabel, Kak Mela ini kan sering mengajak kita Zoom, lalu memberi arahan, nah, seperti itu. Ya, kita, yang acara diseminasi, terus yang koordinasi itu ya, koordinator. Ya, sering ada Zoom, jadi kita untuk pengenalan macam-macam difabel, lalu cara apa ya, treatment mereka itu kita tahu juga dari tim Pastoral Difabel Surabaya itu seperti itu. Oke. Nah, bersama Suster Fanti ya tadi ya. Bersama Suster Fanti itu awal-awal itu apa yang Kak Andre dan bersama teman-teman lainnya lakukan untuk kan waktu awal-awal itu kan kita masih pendataan nih, datang. Nah, kira-kira apa yang Kak Andre, karena banyak koordinator ya, beberapa koordinator mengatakan kesulitan ini bagaimana cara mendata teman-teman difabel. Nah, kalau di Madiun apa yang dilakukan? Jadi begini, pendataan memang ya itu jadi masalah karena keluarga yang punya anak difabel memang kurang open ya. Jadi kebetulan saya ada akses di grup ketua lingkungan. Saya minta data itu pun ketua lingkungan juga tidak bisa mendapatkan data, kan di Korea itu kan ada 25 lingkungan. Namun dari situ saya minta data itu japri aja, walaupun seperti itu cuman terlapor 3 orang, nah, seperti 3 itu. orang. Tapi ya sebetulnya 3 orang. Lalu kalau yang dari Panti Bakti Luhur memang ada banyak. Jadi yang kita layani selain dari Bakti Luhur yang terlapor cuman 3 itu orang yang melapor seperti itu. Jadi ya terus saya minta lagi ya tetap susah lah, kurang open itu tadi mungkin seperti itu. Jadi yang menjadi kendala berarti ya. Kendala di mana orang tua nggak open, kira-kira kenapa ya? Kalau menurut Kak Andre. Ya mungkin mereka ada perasaan gimana, kan tidak ingin diketahui kalau anaknya ada difabel seperti itu. Ya sebetulnya kalau itu sikap orang tua sebetulnya jangan begitu ya, maksudnya kan difabel itu bukan suatu aib, nah seperti itu. Justru mereka ini harus mendapatkan penanganan yang sebagaimana mestinya seperti itu. Betul, karena mereka ya sama dengan kita ya. Cuman mereka punya kebutuhan lain yang perlu difasilitasi. Ya, kalau mereka itu disembunyikan berarti malah mungkin mereka yang ada dalam tanda petik kekurangan itu malah dibiarkan dalam kondisi kurang itu ya kan, seperti mereka dalam satu hal, mereka dalam kerohanian mereka butuh pelayanan juga kan, tapi kalau disembunyikan lalu pihak gereja juga tidak mengetahui, dia kan tidak bisa mendapatkan pelayanan rohani, ya, seperti itu. Iya. Nah, berarti kalau di beberapa orang tua yang selama itu dia tidak terbuka atau tidak mau mendata anaknya, mendaftarkan ya, berarti selama ini mereka mungkin saja tidak pernah ke gereja ya? Orang tuanya ke gereja, tapi ya, anaknya tidak diajak. Nah, ya
ya mohon maaf ada yang seperti itu, tapi ada juga yang orang tuanya sendiri juga nggak rajin amat datang ke gereja seperti itu. Soalnya ada beberapa pengalaman Kak Andre, orang tua rajin ke gereja, keluarganya yang lain rajin ke gereja, tapi ada satu anak yang difabel ini tidak pernah diajak ke gereja. Nah itu sebenarnya yang menjadi keprihatinan kita bersama Kenapa akhirnya kita membentuk pastoral difabel ini, layanan untuk teman-teman difabel, terutama di Madiun. Mungkin Kak Andri perlu dijelaskan lagi kepada teman-teman di Madiun bahwa mendata ini bukan kita mau lihat, oh ini kekurangan anaknya, ini kelemahan anaknya, bukan. Tapi supaya mereka ini bisa terlayani dalam gereja, terutama dalam pelayanan sakramen. Nah, berarti apakah pernah ada teman-teman difabel sebelum ada pastoral difabel ya? Apakah pernah ada teman difabel yang dibaptis, menerima komuni? Apakah pernah sebelum ada ini? Kalau sebelum saya bergabung di difabel, jujur saya tidak mengamati itu kan. Cuman setelah itu, jadi saya kan pernah mengunjungi suatu keluarga yang anaknya ada di disabilitas, yang orang tuanya itu tidak mengajak dia ke gereja karena alasannya khawatir anak ini mengganggu ketenangan, keheningan saat beribadah itu. Terus kita sampaikan, terus ya syukur sekarang anaknya diajak ke gereja seperti itu ya. Kalau itu mungkin orang tuanya karena itu tadi bukan malu, tapi karena ya itu takut mengganggu ibadah seperti itu. Berarti kan sebenarnya selain hambatan terhadap keterbukaan orang tua, hambatan lainnya itu adalah kemampuan dari para petugas gereja itu. Apakah ada? Jadi beberapa gereja kan, soalnya pernah kami dengar beberapa gereja anaknya diajak, kebetulan anaknya ini tantrum, akhirnya orang tuanya diingatkan supaya lain kali jangan duduk di sini, tapi duduk paling belakang, atau duduk di ruang khusus di bawah dalam gereja, di bawahnya gereja itu. Jadi dia nggak ikut melihat berhadapan dengan altar langsung, tapi di video talk disediakan. Apakah pernah terjadi seperti itu? Kalau di situ sepanjang sepengetahuan saya nggak ada perlakuan seperti itu sih. Nggak ada seperti itu. Ya cuman ya jangan ada perlakuan seperti itu, nanti kan orang bisa merasa rendah diri dan akhirnya kapok sih kalau sikap petugas seperti itu. Ya kalau boleh ikut tapi palingan matikan loh, itu disambi apa gitu. Percuma gitu loh, maksudnya kan absennya doang ada gitu kan. Berbagai macam kekhasannya ya, teman-teman difabel ini sebenarnya tidak menjadi masalah ya Kak Andre? Tidak menjadi masalah, dan saya yakin maksudnya kita yang tidak difabel pun bisa memaklumi kok. Ya kan, bisa memahami lah. Berarti kan kita harus ingatkan nih kepada teman-teman kita, terutama di Kevikepan Madiun ya, supaya udah jangan malu-malu, jangan ragu, datang, ayo datang ke gereja. Kalau nanti ada sesuatu yang mungkin kendala dengan anaknya, ya para petugas mungkin bisa memaklumi. Iya, bisa memaklumi, lalu ya kita besarkan hatinya mereka dan juga orang tuanya lah, maksudnya seperti itu ya. Jangan sampai ditegur yang menyakitkan hati, yang akhirnya membuat kapok lah atau jangan seperti itu. Oke Kak Andre. Nah, ini Kak Andre, selain masalah-masalah tadi ya, hambatan-hambatan tadi yang dari orang tuanya nggak mau terbuka, mungkin dari petugas yang belum memahami, atau dari lingkungan gereja yang belum memahami, ada nggak kendala lain atau hambatan lain? Mungkin dari sisi romo paroki, atau dari DPP, atau dari apa gitu? Kalau kan seri, kalau gereja sebenarnya sangat mensupport, sangat mensupport. Seksi liturgi sangat mensupport, ketua bidang formasi saya sangat mensupport. Nah, seperti itu. Kalau kendala, ya sebetulnya ini jujur saya sendiri ada kendala di saya sendiri, maksudnya seperti itu. Jadi begini, kan saya dan Suster Fanti ya koordinator itu, lalu saya merasa
Ya karena saya sendiri ada kegiatan sendiri, suster juga ada kegiatan sendiri, maksudnya suster juga terkadang kuliah juga kan, kuliah lagi, terus saya merasa kegiatan di ini masih apa ya, jalan tuh ketika ada event tertentu, misalkan kapan hari mandiri ada kunjungan uskup bisa untuk difabel, lalu hari disabilitas internasional yang 3 Desember itu kita ada kegiatan seperti itu, tapi di luar itu seperti kurang ada kegiatan. Terus saya mikir ini kenapa, terus ya mungkin karena kita di luar itu kendalanya itu apa ya, kembali ke rutinitas masing-masing seperti itu. Kalau saya inginnya itu begini, ya saya ingin membentuk beberapa teman-teman yang fungsinya itu sebagai planner gitu loh. Jadi kita guyup lalu sering membahas ini, mungkin 5 orang cukup lah ya, planner. Jadi ketika ini muncul ide, lalu bagaimana ini diimplementasikan, seperti itu. Saya juga kadang ada ide tapi mau ngobrol dengan siapa ini, terus teknisnya bagaimana, akhirnya mentah lagi ya, menguap begitu aja. Nah, seperti itulah nanti itu. Tapi pernah nggak Kak Andre bersama dengan beberapa teman itu komunikasi dengan romo paroki? Kira-kira ada ide apa dari romo paroki atau wejangan apa yang diberikan? Pernah kapan hari itu, waktu Lebaran kemarin itu kan mau Paskah. Ini Kak Melani memberikan ide, ini bagaimana kalau diadakan pelayanan pengakuan dosa untuk difabel. Terus saya tanya Romo, karena Romo Koko sangat mensupport. Lalu ya diadakan pengakuan dosa. Setahu saya sih pengakuan dosa yang pertama kali diadakan untuk kaum difabel di Kebayoran Madiun, seperti itu. Puji Tuhan ya, luar biasa. Berkat Kak Andre dan teman-teman Romo Paroki dan para petugas akhirnya terjadi Jadi tim itu sangat perlu ya Kak Andre? Perlu. Ya, cuman ya saya ingin membentuk teman-teman yang ya mungkin anak muda-muda di sana, kan ada STKIP Widyaya Yuwana, dari situ mungkin kita bisa dapat ide-ide kreatif lah, begitu untuk dapat ide, atau dari ide itu dijabarkan jadi implementasi bagaimana, seperti itu. Jadi kegiatan tidak terpusat pada ketika ada event gitu aja. Jadi kalau saya membandingkan dengan seksi lain di Formasio, dia bisa banyak event, nah seperti banyak kegiatan yang melayani kan. Kalau kita ya ingin seperti itulah, maksudnya gitu, bisa melayani tapi tidak seputar pada event. Kalau selama ini yang pernah saya lakukan selain yang event kemarin, yang event misa difabel itu kunjungan ke keluarga. Cuman kan database tadi kan nggak banyak, jadi kita mengunjungi terus selesai. Kita mau mengunjungi sering-sering juga ada sungkannya, nggak enak gitu loh, seperti itu. Terus saya kapan hari ya ini terbersit punya ide, misalkan ini kan BKSN, bagaimana kalau BKSN bersama difabel. Tapi kebetulan saya dapatnya ide ini barusan ini, terus apa mau ngomong ini gimana ini, nggak ada tim ya, kita sama suster aja. Terus kadang suster juga ada kegiatan sendiri, terus saya pikir kalau BKS ini kita adakan event rasanya mepet waktunya. Mungkin target saya itu bulan Rosario, nanti mau adakan Rosario bersama teman-teman difabel. Maka ya saya ingin bicarakan dengan suster, saya cari teman-teman secepatnya ya, relawan yang mau jadi planner bagaimana ini. Acara ini harus terjadi seperti itu. Wow, luar biasa, Kak Andre. Ya begini ya, saya mungkin ada ide tapi kalau nggak ada yang nyupport ini kan nggak jalan seperti itu ya kan. Mau jalan semua jadi panitia ini terus ini kan nggak jalan gitu. Nah, seperti itu. Atau mungkin Kak Andre yang BKSN ini kan sudah jalan ini kan. Mungkin bisa kerjasama dengan teman-teman pengurus lingkungan. Jadi dengan BKS ini sekarang itu bisa diajak teman-teman yang difabel, karena ini kan kalau lingkungan kan lingkupnya kan kecil. Nah,
kalaupun terjadi sesuatu, contohnya anaknya mungkin belum terbiasa berkumpul bersama-sama, itu bisa menjadi latihan. Jadi mungkin bisa dikomunikasikan dengan teman-teman yang pengurus lingkungan supaya teman-teman kita yang difabel ini disuruh datang. Diajak, Jadi datang itu bukan ikut acara kegiatan baca kitab suci, enggak, tapi supaya dia terbiasa ikut rame-rame. Betul, ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi sarana teman-teman pastoral difabel di KVKP Madiun untuk mendata ini pelan-pelan. Ya, betul. Nah, itu kan bisa jadi latihan ya, karena kan kita udah kenal kan, satu lingkungan. Okay. Saya note nanti. Iya. Nah, dan teman-teman dari KVKP Madiun pun sebenarnya bisa kok, maksudnya contohnya udah buntu nih, datang aja ke pastor paroki, atau bisa hubungi pengurus pastoral difabel di Keuskupan Surabaya, kita ngomong-ngomong, apalagi dengan Romo VKP-nya kita ajak ngomong. Kita mungkin buat aja kegiatan-kegiatan yang sederhana. Jadi contohnya tadi kegiatan di lingkungan, contohnya ada doa lingkungan. Nah, mulai dari situ, nggak usah langsung. Mungkin kalau orang tuanya belum siap nih, karena kadang-kadang bukan teman difabelnya yang nggak siap, kadang-kadang orang tuanya kan. Iya. Nah, kalau belum siap, udah mulai dari lingkungan dulu, ikut doa lingkungan. Nah, karena teman-teman kita difabel ini bukan hanya karena mereka itu tidak mau, tapi mereka itu belum terbiasa. Iya. Nah, ibaratnya begini Kak Andre, kita ini tiba-tiba diajak ke suatu tempat yang tidak pernah kita kunjungi. Iya. Nah, tiba-tiba disuruh untuk hidup di situ, tinggal di situ. Yang kita pikirkan apa? Kosong kan? Iya. Dan kita kan akhirnya bingung, ini mau ngapain sih di sini? Iya. Nah, seperti itu sebenarnya teman-teman kita difabel ini. Nah, bisa dimulai dari situ Kak Andre. Tapi luar biasa loh Kak Andre, bahwa teman-teman di KVKP Madiun tidak tahu, belum pernah ketemu, dan tidak tahu mau ngapain, tapi jalan. Ini yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat secara iman kita secara Katolik, berarti kan ada yang menggerakkan. Betul nggak? Jadi kan ada yang menggerakkan, walaupun kita bingung, tapi tetap ada dorongan untuk itu. Sehingga tadi Kak Andre cerita bagaimana Kak Andre mulai cerita-cerita, memikirkan, ada ide. Nah, mungkin itulah gerakan ini ya, gerakan Roh Kudus dalam hati kita. Amin. Betul ya? Jadi teman-teman di KVKP Madiun ini menurut saya sudah sangat baik ya, sudah sangat baik membuat ini. Tinggal nanti mungkin dari paroki-paroki lain. Jadi satu KVKP Madiun dari paroki-paroki lain itu bisa ditularkan nih. Nah, harapannya seperti itulah. Jadi, nah gini Kak Andre, ini berarti sekarang ini di KVKP Madiun atau yang Kak Andre pegang sekarang ini, kira-kira ada berapa pengurus atau ada berapa relawan yang di sana? Begini, sebetulnya kalau secara struktural ya, yang tertulis di SK, saya dan Saudara Fanti. Tapi ya puji Tuhan, kalau waktu ada event itu bisa banyak teman-teman yang bergabung. Bahkan kemarin waktu misa difabel bersama Uskup itu 12 Mei kemarin, kan kita mengajak paroki tetangga, paroki Mater Dei, dan dari Mater Dei pun juga banyak relawan yang mau jadi panitia bersama seperti itu. Jadi relawannya sebenarnya banyak ya, banyak, yang bersedia untuk membantu. Ya, kalau ada kegiatan banyak, kan di seksi formasi pun kan sudah pernah diinfokan, kita ini satu seksi formasi jangan terkotak-kotak sendiri. Kalau saya misalkan bagian mengurusi OMK ya maunya OMK toh. Jadi jangan begitu. Jadi ketika ada kegiatan, saya minta dari seksi yang lain, seksi lansia, untuk saling bergabung dalam panitia ini, seperti itu. Jadi di Formacio itu semua itu kelompok-kelompok ini gerak sama-sama. Ya, seperti itu. Karena teman-teman difabel ini kan ada di situ semua. Di umur dari biak, terus remaja, di UMK kan mereka ada di situ semua ya, sampai dewasa. Oke, luar biasa. Nah, tadi Kak Andre mengatakan bahwa sebenarnya respon dari Romo Paroki, dari pengurus paroki itu positif sekali. Positif sekali, iya. Mereka sangat mau support. Tinggal sekarang ini kita
menunggu nih ya. dari responnya, feedbacknya dari Ya. keluarga-keluarga. Nah, kira-kira dalam waktu dekat nih Kak Andre, ini kan mau Natal lagi nih. Iya, iya, iya. Kira-kira ada nggak pemikiran-pemikiran dari teman-teman atau dari Kak Andre sendiri untuk melakukan sesuatu untuk teman-teman difabel? Mungkin ini bisa jadi sarana untuk memanggil teman-teman kita difabel, ayo sini Katolik Keuskupan Keuskupan Surabaya itu sudah sangat terbuka nih, ayo datang. Iya, iya, iya. Ada nggak kepikiran itu? Ya, mungkin bisa diadakan Natalan bersama. Kebetulan di Panti Asuhan Bakti Luhur itu juga ada kapelnya kan, yang dia mungkin Natalan bersama bisa juga itu. Itu bisa jadi ini ya, Iya, fasilitas untuk teman-teman ya. Iya, iya, iya. Oke, Kak Andre. Nah, kalau Kak Andre sendiri tadi bersama teman-teman, tapi saya ingin tahu nih dari Kak Andre sendiri, ketika menjadi salah satu pengurus di Pastoral Difabel Kevikepan Madiun, apa sebenarnya kesan, pesan, atau perasaan yang dirasakan oleh Kak Andre sendiri? Kalau kita jujur ngomong, perasaan pertama ya bingung, kaget loh, kok saya ditunjuk seperti ini, yang nggak tahu apa-apa, tapi ya udah kita jalani, ya udah, misalnya ini ya pelayanan, ya udah dijalani. Lalu saya banyak mendapatkan sesuatu di mana ternyata teman-teman difabel itu mempunyai keahlian yang kita sendiri nggak bisa melakukan itu gitu loh. Seperti saya pernah mendatangi teman difabel, itu dia sangat jago dalam melukis. Lalu ketika saya walaupun dia difabel, tapi iman Katoliknya sungguh sangat tinggi. Saya sangat takjub ketika itu berkunjung ke rumahnya, itu dia pengoleksi patung Bunda Maria. Di situ patung Bunda Maria mungkin 50 lebih itu, dan ini ada yang dari Lourdes, ini dari mana, terus ada di suatu sudut itu patung Bunda Maria di sudut, terus dia mamanya bilang ke saya, ini tiap malam dia di sini itu untuk mendoakan orang, gitu, seperti itu. Itu untuk mendoakan orang seperti itu. Wah, luar biasa gitu, luar biasa maksudnya. Ya. Jadi saya bisa mengenai, ternyata ya mereka ada lebih yang kita aja tidak bisa melakukan seperti itu. Oke, Kak Andre. Kak Andre mungkin apa yang tadi ceritakan bagaimana Kak Andre melihat sisi positif dari teman-teman difabel ini. Nah, dari sisi pengalaman imannya Kak Andre sendiri, ketika ini kan sudah terjun nih. Tadi kan Kak Andre dipilih, ditunjuk, Iya. merasa wah saya ini nggak tahu apa-apa. Iya. Mungkin ada pertanyaan juga, ini kok saya ditunjuk ya? Iya. Nah, itu kan membuat Kak Andre pertama-tama paling bingung ini mau ngapain. Iya. Tapi kan ada sesuatu yang positif yang Kak Andre dapat dari situ. Ada kekuatan-kekuatan, bahkan seperti yang kita bicarakan tadi, bingung tapi tetap gerak, iya kan? Iya. Tetap gerak. Nah, ini Kak Andre itu ketika merasa ada kebingungan, ini mau ngapain? Kira-kira Kak Andre melakukan apa biasanya? Ya, ini untungnya kan dari Keuskupan Surabaya lumayan sering sih ada Zoom, lumayan sering, bahkan nanti sore pun ada Zoom lagi, lumayan sering. Jadi ya Zoom itu menurut saya apa ya, katakanlah manasi yang udah rada adem gitu, dipanasi, diingatkan lagi seperti itu ya. Dari situ muncul ide lagi lah seperti itu. Terus ya biasanya ya itu saya tanya ke Formasio yang menurut saya ini orangnya sangat aktif dan kegiatannya sangat banyak, itu seksi lansia. Terus saya tanya gitu, namanya kan Kak Katrin, ini saya mesti ngapain ini? Kok saya ini nggak ada kegiatan? Nah, seperti tanya ke
dia seperti itu. Oh, luar biasa. Berarti cari teman ini ya? Iya, lalu kok maksudnya kok di seksi Kak Katrin kok begitu banyak itu, saya ini ngapain loh, kayak gitu, seperti itu. Gitu. Kan nggak enak ya, kok vakum nggak gitu loh, nggak enak. Seperti itu. Oke, berarti ada ya berarti manfaat dari kita Zoom selama ini ya, koordinator ini ya. Nah, berarti harus diingatkan nih teman-teman kita yang mungkin masih kurang aktif ikut di pertemuan koordinator. Mungkin ini bisa Kak Andre ngajak teman-teman kita ini, para pengurus. Begini kan, ya gini ya, teman-teman koordinator ya kalau ada Zoom ajakan dari Pastora, dari Kak Melani, ya mohon disempatkan untuk join ya seperti itu ya, itulah. Oke. Jadi soalnya kan ini menjadi apa ya? Ketika kita mulai lelah ya kan, dengan berbagai kegiatan. Kadang-kadang kan iya kalau ada feedback dari yang kita layani, contohnya dari keluarga, mereka memberikan respon positif, itu kan bisa menguatkan. Tapi kalau semuanya biasanya dia menunggu, itu kan yang kadang-kadang membuat kita, ini ngapain sih ya saya di sini? Kita mau jalan, mereka welcome nggak sama kita? Nah, betul Kak Andre. Makanya pentingnya ya untuk teman-teman pengurus di tingkat kevikepan selalu ikut itu ya, pertemuan Zoom atau mungkin pertemuan offline atau onsite supaya kita mendapat energi baru. Ya kan? Selama ini kan kita saling cerita, kadang-kadang dari paroki A menceritakan perjalanan mereka, dari paroki B menceritakan, akhirnya mungkin yang diam-diam ini tadi bisa jadi panas. Wah, ternyata bisa ini, ya kan? Oh ya, saya kalau boleh ngasih masukan sih, kalau boleh. Ya terutama kalau pas mengadakan Zoom itu, ya himbauan keras. Semua harus nggak boleh matikan kamera. Nah seperti itu loh. Ya kalau boleh ikut tapi palingan matikan loh, itu disambi apa? Percuma gitu loh, maksudnya kan absennya doang ada gitu kan. Ini berarti jadi salah satu usulan untuk pastoral difabel Keuskupan Surabaya nih. Iya, kalau harus nyalakan. Nah itu kan. Oke. Berarti harus. Itu kenapa kadang-kadang itu kami itu kasih dispensasi kan, karena kadang-kadang ya tadi Kande menceritakannya setiap orang punya kesibukan. Nah kadang-kadang izin, saya lagi di jalan atau lagi kegiatan lain. Kenapa kalau kita beri dispensasi itu? Jangan sampai nanti itu menjadi alasan, saya nggak ikut lagi. Itu loh kan. Gitu. Jadi kadang-kadang kita beri dispensasi itu. Tapi ini menjadi salah satu usulan yang baik, yang mungkin nanti di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya, kita sebaiknya selalu on cam ya. Jadi supaya kita bisa lihat wajahnya. Mungkin nanti ketemu di mana, oh ini teman ini. Ikut itu sungguh-sungguh apa enggak? Jangan sampai cuma dihidupkan terus pergi gitu. Waktu absen dinyalakan. Ini dari teman-teman ya, dari pengurus yang ikut kegiatan Zoom selalu aktif ya. Dalam arti aktif kalau memang sama sekali nggak bisa ini hidupkan mungkin karena sinyal ya, kadang-kadang sinyal ya nggak apa-apa, tapi kita usahakan untuk selalu on cam ya. Itu yang menjadi usulan ya untuk ini. Cuman demi kebaikan pastoral bersama, bukan maksud menyerang, enggak apa-apa. Sampai batuk sih mungkin dirasani. Oke, mungkin ini selain itu Kak Andes, selain on cam itu atau tadi selain pertemuan Zoom itu, ada nggak usulan dari Kak Andre atau teman-teman yang pernah menceritakan ini kami butuh ini untuk kevikepan, untuk di paroki, ada nggak pernah untuk kami dari pastoral? Maksudnya minta dukungan dari? Iya, dalam bentuk apa gitu? Jadi tempo hari kami pernah minta bantuan Kak Sinta dan Kak Saras untuk pelatihan bahasa itu kan? Bahasa isyarat. Jadi kalau waktu itu kan kita ngelis, ini akan ada pelatihan bahasa isyarat seperti itu. Nah, kalau di Madiun sendiri ada orang yang bisa
bisa mewakili mengajarkan itu seperti itu. Namun dia sendiri difabel juga, kan. Nah, maksud saya waktu itu kita mendatangkan Kak Saras dan Kak Sinta, dan waktu itu Kak Kintan itu untuk yang pertama kali pertemuan pertama itu dihadirkan tim pastoral Bapak dari Surabaya, jadi supaya impact-nya itu wah, jadi hadirlah ini pengajaran ini diajar langsung oleh dari Surabaya seperti itu, dan udah pernah hadir mereka seperti itu. Jadi support dalam arti untuk pengajaran bahasa. Tapi ada ya teman-teman tuli di sana ya banyak. Ada beberapa yang bisa mengajar itu bisa. Jadi kebetulan kita ngobrol dengan Kak Melani pun juga menyampaikan bahwa itu bisa gitu. Oke, baik. Jadi teman-teman di Kevikepan, jadi sekarang ini kan teman-teman dari paroki-paroki, kalau ada saran, ada masukan atau apapun itu, keluhan, ya silakan disampaikan di koordinasi di Kevikepan. Kemudian dibicarakan bersama pastor Vikepnya, ya kan? Setelah dibicarakan nanti, kalau itu bisa diselesaikan di tingkat Kevikepan, diselesaikan di situ. Nanti kalau memang teman-teman di tingkat Kevikepan butuh atau mungkin mengalami kesulitan karena berbagai macam hal ya, mungkin tadi tidak punya orangnya, pengajarnya, atau mungkin ada beberapa ini teman-teman jenis difabel tertentu yang tidak paham. Nah, kan kita pernah adakan ya pertemuan waktu itu. Nah, itu bisa komunikasi dengan pusat pastoral. Jadi supaya kita ini dari kenapa kita sarankan supaya ke Kevikepan, karena itu kan yang paling dekat sebenarnya daripada ke Surabaya kan. Kecuali mau jalan-jalan sekalian. Tapi kalau yang paling memahami kondisi paroki ini adalah sebenarnya ada di Kevikepan. Jadi kita sangat koordinasi kita ini ke Kevikepan. Kenapa kita tidak turun lagi langsung ke paroki-paroki satu-satu? Karena banyak. Selain banyak, kita pun tidak paham apa yang menjadi kebutuhan tiap paroki ini. Yang paling mengerti memang di Kevikepan, pastor di Kevikepan. Jadi silakan selalu koordinasi dengan Kevikepan. Mungkin nanti bersama Kak Andre dan teman-teman. Ya, silakan dibantu teman-teman kita di paroki ini. Dikumpulkan aja. Jadi contohnya belum ada jawabannya nih, kami catat. Jadi gitu aja kan. Jadi solusinya, kami mau ini, kami mau diajar ini, kami nggak ngerti gimana caranya. Kami catat. Dicatat. Setelah dicatat, silakan dikoordinasi di Kevikepan bersama Romo. Nanti bersama Romo ini silakan carikan ini. Kita mau ngapain nih dengan paroki ini. Jadi supaya di Kevikepan ini aktif. Jadi supaya Kak Ande tadi nggak bingung lagi nih, saya mau kemana lagi nih. Kan jadi teman kita paroki-paroki ini selain Romo paroki, yaitu di Kevikepan ini. Silakan berkeluh kesah di situ. Nah, tapi pengalaman ya Kak Ande dengan teman-teman yang di Surabaya, kadang-kadang itu yang memberi ide itu dari keluarga difabel itu. Jadi beberapa pengalaman itu ada kelompok-kelompok difabel yang di Surabaya, mereka bentuk sendiri. Awalnya kita dampingi, tapi setelah itu mereka jalan-jalan sendiri, ya kan? Nah, kadang-kadang usulan itu berangkat dari keluarga-keluarga ini. Mereka mengusulkan, gimana kalau bulan depan kita ke sana? Nah, itu kan sebenarnya bisa menjadi sarana bagi teman-teman untuk ini teman kita difabel ini siapa aja sih? Ya kan? Yang di paroki ini siapa aja? Karena kadang-kadang kalau kegiatan gereja itu kadang-kadang membuat orang nanti kalau anak saya ini atau teman atau saudara saya ini mengikuti acara gereja dengan baik, kalau di tengah-tengah dia ada sesuatu, tambah pusing. Tapi kalau acaranya santai, cuman makan bareng, atau pergi ke suatu tempat duduk-duduk aja, atau hiking bareng. Kadang-kadang kan membuat mereka, ini aman, mau langsung pulang juga nggak apa-apa, ya kan? Jadi mungkin ini bisa menjadi ide dengan teman-teman Madiun. Apalagi kan di sana kan ada kampus kan. Nah itu bisa diajak teman-teman
yang peduli para katekis, calon-calon katekis tuh. Diajak mereka untuk bagaimana caranya supaya teman-teman kita difabel ini mau kita gandeng untuk ikut acara-acara kita. Itu bisa jadi ide Kak Andre. Ya. Nah, ada lagi nggak Kak Andre? Kira-kira harapan Kak Andre atau mungkin dari teman-teman untuk pastoral di Keuskupan Surabaya? Ya begini, kalau dari gereja sendiri kan, saya yakin gereja itu udah sangat mensupport, dan katakanlah misalkan saya minta apapun asal untuk tujuan itu gereja pasti mensupport. Jadi kalau dari gereja saya yakin gitu loh. Harapan saya justru harapan itu saya bisa menemukan tim yang ingin saya bentuk itu menjadi sebuah planner seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita itu ketika ada ide, ada yang membantu bagaimana ini teknisnya bagaimana, seperti itulah ya. Kalau itu terbentuk ya nanti mesti lebih banyak lagi kegiatan, jadi nggak vakum seperti itulah, dan tidak itu aja seperti itulah. Harapan saya itu sih seperti itu. Oke. Baik Kak Andre, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya hari ini ya, luar biasa. Jauh-jauh dari Madiun ke Surabaya, sama-sama. Ya sambil menikmati suasana Surabaya. Luar biasa Kak Andre. Kita beri aplaus dong buat teman-teman KVKP Madiun. Luar biasa, dengan berbagai kekurangan atau mungkin ketidaktahuan, tapi teman-teman dari Madiun selalu memberi ini semangat ya. Dan kami lihat sendiri waktu acara di Fabel itu di bulan Mei ya, itu luar biasa. Kalian membuat teman-teman kita di Fabel itu sangat-sangat antusias, dan yang kami lihat waktu itu adalah bagaimana teman-teman kita di Fabel ini sangat senang ya berkumpul bersama teman-teman, dan kita semuanya berbaur. Nah, ini sebenarnya yang menjadi sasaran layanan pastoral difabel Keuskupan Surabaya, yaitu kita menjadi gereja inklusi. Ya. Jadi gereja inklusi itu bukan hanya sebatas kita menerima anak-anak atau teman-teman difabel, bukan. Tapi bagaimana cara kita membuka pikiran kita sebagai umat untuk menerima mereka. Jadi inklusi itu bukan mereka masuk, tapi kita membuka mindset kita, membuka pelayanan kita untuk menerima mereka ini. Karena mereka punya keterbatasan. Dan dari keterbatasan itu kita bersama-sama dengan mereka untuk hidup di dalam gereja ini. Begitu kan, Andre? Baik, pemirsa semuanya, terima kasih banyak sudah mendengarkan banyak hal yang kita bisa ambil dari perbincangan saya bersama Kak Andre, dan juga tadi dari informasi dari teman-teman dari KVKP Madiun. Dan semoga pembicaraan ini bisa diambil sisi positifnya, sehingga layanan kita bersama dengan teman-teman difabel di KVKP manapun, ya, terutama di KVKP Madiun, menjadi semakin berkembang. Baik, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman para pengurus di KVKP Madiun. Nanti kita akan ketemu lagi. Baik pemirsa, kita akan bertemu lagi di acara Bincang Hati. Dadah, sampai jumpa.